Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita semua sama-sama menikmati raudhah, menikmati karomah barokah daripada Syekh Mursyid untuk kepentingan kita semua. Khusus pada malam hari ini guru saya Kiai Haji Hasan, Kiai Haji yang pemangku manaqib pada malam hari ini senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan yang sempurna lahir dan batin, ditambah-tambah rezekinya untuk Ki Haji Hasan Bakri dari Makassar, Wakil Talkin Syekh Mursyid, dan juga untuk kepentingan kita semua diberikan kekuatan lahir batin, istiqomah iman Islam dan ihsan, dan juga hajat yang baik dikabul oleh Allah dan dijauhkan dari malapetaka mara bahaya. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati para pecinta kesucian jiwa dimanapun berada pada saat hari ini. Ada yang dari luar negeri, dari Indonesia, ada yang hari ini di Sirna Rasa, dimanapun berada, yang saya hormati para wakil talkin, para petugas manaki, Bunda Hayas keluarga, Profesor Priyatno, Ikhwan Akhwat, yang Allah muliakan, yang Abah banggakan, kita bersyukur bahwa kita sama-sama kita kembali manakib, bahwa kita sama-sama terus dibimbing untuk kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga diajarkan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW bukan setahun sekali atau pada saat seperti umum adalah kita di hari-hari kelahiran Rasulullah di hari tertentu, di tanggal tertentu dan di tahun tertentu, tetapi kita setiap hari. Cara memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah dengan cara kita melakukan semua mengikuti semampu kita perintah-perintah dari Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah, dan menjauhkan daripada apa yang beliau larang dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah bentuk daripada kita melaksanakan sunnah Rasulullah atau memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang terpenting adalah sebagaimana Rasulullah mengatakan, "Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah." Yang diucapkan Nabi Muhammad sebelum aku, kata Rasulullah, dan aku ya adalah kalimat la ilaha illallah. Adalah zikir. Nah, dengan kita belajar zikir, ini dalam rangka kita mengikuti kepada Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita dengan cara berzikir setiap hari, zikir yang secara lisan dan zikir yang ditanamkan di dalam kalbu kita, ini dalam rangka kita memperingati kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena zikir ini menjadi penting, zikir ini pengaruhnya terhadap pendidikan ruhani luar biasa. Orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah banyak caranya. Orang-orang yang ingin menuju Allah banyak caranya. Jalan untuk menuju Allah banyak caranya. Tetapi jalan yang istimewa adalah jalan khusus. Jalan yang cepat. Jalan yang lurus. Ihdinas syiratal mustaqim. Ketika kita ambil titik dari titik satu ke titik dua, ketika titik itu belok, 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 maka kalau dipanjangkan menjadi jalan yang panjang. Tapi kalau jalan yang lurus adalah jalan yang pendek, yang cepat. Jadi kalau kita ambil satu titik ke titik yang kedua, lurus diambil garis, maka ini sebenarnya cepat dan pendek. Tapi kalau kita ambil titik dari satu titik ke titik yang kedua, tapi dia belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok sampai banyak titik. Sebenarnya kalau kita tarik, ini menjadi jalur yang panjang. Maka jalan yang pendek tercepat adalah thoriqoh. Maka kata Abah apa? Ihdinas siratal mustaqim itu adalah minta petunjuk kepada jalan yang lurus. Bahkan ditafsirkan oleh beliau jalan orang yang telah lurus. Kita tidak mungkin mendapatkan jalan yang lurus kalau kita tidak mengikuti orang
yang jalannya sudah lurus, sudah mustaqim. Dan kita semua menyadari, meyakini bahwa guru kita adalah seorang murid terbaik daripada gurunya yang membawa kita kepada jalan yang lurus, jalan yang cepat. Itulah thariqah. Nah, jadi dari sekian banyak orang menuju Allah, dari sekian banyak orang dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, jalur thariqah ini adalah jalur yang diyakini istimewa. Istimewa. Kenapa? Karena jalurnya cepat, jalurnya lurus. Nah, maka kita bersyukur kepada Allah. Disinilah kita dengan kita berthariqah itu artinya kita mendapati jalur yang lurus. Kenapa? Karena di dalam thariqah ada zikirnya. Sebagaimana Abah mengatakan dalam kitabnya apa? Fal aula bil muridina ayyasluku ilallahi ta'ala min babi dzikrihi subhanahu li annahu aslun tabitun wa far'uhu fis sama. Karena dikatakan di dalam kitabnya adalah hendaklah para murid itu menempuh jalan spiritual. Nah, artinya banyak sekali jalan. Jalan spiritual yang dimaksud di sini adalah jalan spiritual menuju Allah melalui pintu. Pintu apa? Pintu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan karena zikir ibarat pohon yang akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Li'annahu aslun sabitun wa far'uhu fis sama. Nah, kita ini diajarkan untuk bagaimana menanam pohon ini begitu kuat, begitu hebat, begitu tumbuh berkembang sampai punya buahnya. Maka kita semua bagaimana mesti menjaga pohon itu. Pohon itu mesti kita pupuk, pohon itu mesti kita sirami, kita jaga dari hama. Agar apa? Agar berbuah. Nah, inilah karena zikir ini ibarat pohon. Kita sudah diberikan zikirnya, tinggal kita jaga dengan cara apa? Dengan cara kita bagaimana jaga dengan sholat kita, jaga dengan qiyamul kita, jaga dengan zikir kita, khotaman kita, manakiban kita. Kita sohbah juga menjadi penting untuk menjaga pohon tauhid kita. Agar kita pohonnya betul-betul menguat. Itulah pintu zikir. Pintu zikir inilah yang kita menjadikan jalan spiritual. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ikhwan akhwat, banyak jalan menuju Allah, banyak jalan untuk bagaimana sampai kepada Allah. Jalan spiritual yang diajarkan guru kita adalah dengan zikir ini. Dua zikir inilah zikir jahar dan zikir khafi. Zikir yang kelihatan suaranya terdengar dan zikir yang tidak nampak. Maka Abah mengatakan zikir khafi itu adalah teriakan yang paling kuat kita kepada Allah. Ketika lisan kita berdoa, apalagi Kiai Haji Hasan Bakri baru saja pulang dari umroh, melihat banyak pasti di Raudhoh sana, di Nabawi sana, ketika tawaf, sa'i, di Multazam, di tempat-tempat mustajabah, orang-orang berteriak berdoa kepada Allah dengan lisannya sampai menangis. Ya karena memang ada referensinya bahwa kita di tempat-tempat itu meminta maka dikabul. Sebagaimana Rasulullah katakan. Tetapi mereka lupa bahwa teriakan yang paling kuat kita kepada Allah ketika hati kita bersama Allah. Ketika hati kita mendetakkan kolbu kita, nafas kita bersama Allah. Itulah teriakan yang paling kuat kita kepada Allah. Nah, pasti melihat di sana, di Mekah, Madinah kemarin, banyak sekali orang menghafalkan doa-doanya hebat, luar biasa. Teks doanya hebat, luar biasa. Kata Abah, berbeda. Jangan sampai kita sesungguhnya tidak berdoa, tetapi menghafal teks doa. Kalimat-kalimat doanya bagus, pelafalannya bagus, pakai bahasa Arab. Tetapi sesungguhnya dia tidak berdoa kepada Allah. Pantas saja banyak sekali orang yang datang ke Baitullah hanya bermain-main, bertepuk tangan, dan bersilu belaka. Kenapa? Karena hatinya tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini. Jadi, berdoa itu adalah ketika hati ingat kepada Allah. Gitu. Nah, itu berdoa. Maka ada dikatakan, orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah sampai dia lupa berdoa kepada Allah, maka sesungguhnya dia sedang berdoa karena hatinya ingat kepada Allah. Nah, di sini. Maka bersyukurlah orang-orang yang datang ke Baitullah seperti pemangku manakib pada malam hari ini Kiai Haji Hasan Bakri, ombek kita, itu sudah.
sudah diisi gitu ya. Datang ke sana secara syariat, mengikuti aturan-aturan ihram, tawaf, sa'i dan sebagainya, hatinya pun ikut tawaf, hatinya pun ikut sa'i, hatinya pun ikut tahallul, hatinya ikut doa-doa, sholat segala macam sepanjang perjalanan umrohnya. Nah, jelas di sini kesempurnaan. Maka hajinya, haji lahir dan batin. Umrohnya, umroh lahir dan batin. Ibadahnya, ibadah lahir dan batin. Karena apa? Abah selalu mengatakan, kita ini torikoh keseimbangan. Jadi tidak terlalu kanan, tidak terlalu kiri. Tapi keseimbangan. Seimbang, kata Abah. Sejak zaman Abah Anom diajarkan bahwa torikoh ini adalah torikoh keseimbangan. Abah suka keseimbangan. Nah, artinya ada orang toriko di sana hanya zikir saja tidak bersyariat. As-sholatu li zikri, sholat untuk ingat kepadaku. Sudah. Ditanya, kamu sudah sholat belum? Sudah. Kan aku udah ingat. Sudah eling kepada Allah. Sudah sholat. Karena sholat itu ingat kepadaku, kata Allah. Nah, artinya apa? Orang-orang ini mengatakan dengan ingat dia tidak sudah sholat. Nah, ini nggak seimbang. Kalau kita mesti seimbang. Jadi jangan sampai gara-gara bertorikoh akhirnya melalaikan hal-hal yang syariat. Ini tidak seimbang. Demikian juga sebaliknya banyak orang yang hanya bagaimana fokus kepada hal-hal lahiriah. Syariatnya bagus, tata cara wudhunya bagus, tata cara sholatnya bagus, tata cara ibadah-ibadah lainnya bagus sekali secara ritual, takbirnya, rukunya, sujudnya. Tapi dia lupa ada hal yang tidak terlihat. Khusyuk itu bukan fisik, tetapi khusyuk itu ada di dalam fisik. Itulah kalbu, itulah roh. Bagaimana koneksi dengan Allah, itulah khusyuk. Nah, maka di sini bagaimana cara khusyuk? Yaitu dengan cara melibatkan hati ketika sholat. Nah, maka disinilah keseimbangan. Jadi Bapak Ibu, ikhwan akhwat, Abah mengajak kita semua keseimbangan. Waktu sholat, kita berpakaian dengan bagus, rapi, bersih. Itu diajarkan. Jangan sampai kita sholat ketika tidak berjamaah di rumah, tidak bersih, tidak rapi gitu ya. Saya dulu ingat betul ketika di pesantren, ketika belum bertorikoh, yang penting sholat gitu ya. Walaupun bajunya sudah lusuh gitu ya. Tempat sajadahnya, kita lihat ikhwan-ikhwan, dicontohkan. Sajadah kita jangan sampai lusuh di rumah, harus bersih, bahkan tebal, bahkan terbaik. Kita beli sajadahnya dari Rodoh gitu ya. Seperti Kiai Haji Hasan nih. Untuk apa? Untuk nikmatnya sholat secara fisik kita. Sajadahnya dikasih aroma begitu. Kemudian juga bajunya yang rapi, yang bersih, sorbannya, jubahnya, pecinya. Itu tetap itu kita mengikuti sunnah daripada guru Abah Awas. Karena Abah Awas ketika sholat pun secara fisik beliau rapi, bersih, dan gagah. Nah, dilanjutkan apa? Batinnya juga menjadi penting. Dengan zikir inilah kita sempurna. Nah, maka kita ikhwan akhwat, kesempurnaan ini menjadi penting, keseimbangan ini menjadi penting. Kita tidak melulu hanya urusan hati, sudah masalah hati saja. Yang penting fisik gak usah. Tidak. Abah mengajarkan dua-duanya. Fisiknya kita rapi, bersih, pantas gitu ya. Dan juga hatinya juga kita selalu ingat kepada Allah. Itulah pintu dalam rangka kita menempuh jalan spiritual menuju Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa. Jadi, apapun tema kita, diskusi kita, bahasan kita, itu ujung-ujungnya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir adalah sesuatu yang menjadi penting ajaran. Kalau seandainya thariqah tidak ada zikirnya, maka mungkin adalah orang-orang tasawuf. Maka sekarang banyak orang-orang yang berbicara tasawuf begitu hebatnya, begitu pintarnya. Secara akademisi dia cerita tentang tasawuf thariqah. Tetapi ketika ditanya, mana zikirnya? Tidak ada. Maka ini adalah tidak yang kita rekomendasikan. Abah mengajarkan kalau ada thariqah, pasti ada zikirnya. Dan yang terpenting adalah zikirnya. Artinya bukti daripada kita berthariqah, bertasawuf adalah zikirnya. Walaupun kita nggak ngerti apa itu tasawuf, apa itu thariqah, dalilnya tidak hafal, referensinya tidak tahu. Tetapi ketika kita mengamalkan zikir ini, sesungguhnya itulah thariqah. Maka kata Abah, di dalam kitab Miftahus Sudur apa? Thariqah kita ada zikir fakot, zikir saja. Gitu. Nah maka di sini, siapapun dia, baik profesor, bukan profesor, baik ilmuwan, bukan ilmuwan, orang hebat, orang biasa,
Siapapun dia, itu tergantung zikirnya. Semakin dia zikirnya bagus, semakin dia dekat sama Allah, maka di hadapan Abah punya perbedaan. Di hadapan Abah punya perbedaan, gitu ya. Saya ingat betul sebuah cerita di zaman di masa Abah Anom, itu ada seorang cerita kepada saya, beliau adalah salah satu menantu Abah Anom. Dia sering sowan kepada Abah Anom. Setiap pagi, sekali, setiap pagi, setiap pagi, setiap pagi seperti itu. Sehari, seminggu, sebulan, berbulan-bulan. Satu saat ditanya sama Abah. Abah bertanya kepada anaknya yang dia punya menantu. Mana menantumu? Mana menantu Abah? Mana suamimu gak pernah ke Abah? Gak pernah sohbah? Gak pernah soan gitu ya? Gak pernah ngaras? Kaget diceritakan begitu. Perasaan, kata menantunya, saya setiap pagi datang ke Abah. Kenapa Abah Anom nanya? Kamu nggak pernah datang kepada Abah gitu. Nah akhirnya si menantu ini akhirnya dia di rumah, dia nggak mau datang ke madrasah Abah Anom. Seolah-olah dia merasa aneh, merasa sedih. Akhirnya di situ dia nggak kemana-mana, di rumah saja. Tetapi pelan-pelan dia mengamalkan zikirnya dengan baik, sholatnya dengan baik, dia mulainya dengan baik, sehari, 2 hari, seminggu, berbulan-bulan. Satu saat ditanya kepada Abah, Abah nanya kepada kepada istrinya, artinya kepada anaknya Abah. Nah gitu, nah gitu atuh suamimu sering ketemu sama Abah katanya. Sekarang mah suamimu sering ketemu Abah, Masya Allah. Nah, saya dapat cerita ini dari beliau menantu Abah Anom itu. eh, dan beliau mengatakan kepada saya, Mas Subhan katanya, ternyata betul bahwa guru kita adalah ruhani ya katanya. Artinya, mungkin saja secara fisik kita sering ketemu, tetapi secara ruhani kita jarang ketemu. Kenapa? Karena kita tadi lupa mengamalkan, jarang mengamalkan. Maka tadi, bagaimana peringatan daripada kelahiran Nabi Muhammad adalah dengan cara kita banyak mengamalkan perintah-perintah Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu zikir. Nah, jadi jelas di sini keseimbangan kita sohbah itu penting kepada Abah dan juga sohbah batiniyah dengan cara kita zikir dimanapun kita berada. Kalaupun kita nggak sempat malam hari ini atau besok ketemu Abah karena kesibukan kita bekerja, maka kita tetap terkoneksi dengan Abah dengan cara apa? Sholat awal waktu kita, zikir kita, qiyamulail kita, khotaman kita, manakiban kita. Ini juga secara batiniah sering ketemu Abah. Nah, yakin tidak yakin, cerita tadi itu membuktikan bahwa ternyata Abah ada satu cerita di masa itu yang sering ketemu menantunya secara fisik, tapi nggak jumpa. Tapi ketemu Abah secara ruhaniah ketika dia mengamalkan itu dikatakan Abah, begitu sering ketemu Abah. Nah, dari cerita ini jangan menjadi alasan juga, kalau begitu saya jarang sohbah kepada Abah, nggak usah yang penting diamalkan. Tidak begitu juga. Abah mengatakan keseimbangan. Keseimbangan fisik, keseimbangan batin. Punya kesempatan fisik, punya kesempatan waktu, punya kesempatan uang, finansial, datang ke Sinarasa, ketemu guru. Kalaupun tidak punya kesempatan, karena kita mungkin tidak ada transportnya, atau kita belum diberikan waktu, atau fisik kita sakit, maka kita pun dengan mengamalkan di rumah, dimanapun kita berada, hakikatnya kita adalah tetap bersemu Syekh Mursyid. Nah inilah, karena apa? Karena mursyid itu bertanggung jawab kepada muridnya. Jadi betul-betul ketika di masyrik atau maghrib, walaupun mursyid ada di maghrib, murid ada di masyrik, itu terkoneksi. Karena Abah bertanggung jawab kepada murid-muridnya. Sekian banyak. Gitu. Karena sudah terikat ketika kita sudah lakukan zikir, sudah baiat, maka kita menjadi muridnya. Dan semua datang berbondong-bondong gitu. Maka kita lihat kemarin, Masya Allah, ketika di Masjid Istiqlal, sekian ribu orang datang dari mana-mana. Yang konon katanya macam-macam, segala macam. Siapa yang menggerakkan? Yaitu Syekh Mursyid untuk kita datang kepada Istiqlal. Kalau kita lihat transport masing-masing, dari jauh, dari dekat, seragam saja. Sampai ada yang mengatakan bahwa itu seragam dari mana? Jangan-jangan ada yang donatur politik yang membiayai. Masya Allah. Ternyata ya karena kepatuhan kita kepada Syekh Mursyid dengan seragam merah putih kita, dengan baju kita, dengan semua
perjalanan kita. Inilah bukti cinta kita kepada Syekh Mursyid. Kenapa? Karena hati kita terkoneksi dengan Abah gitu. Nah, jadi ternyata secara ruhani suka tidak suka kita terkoneksi dengan sang guru. Maka kita rindu, kita patuh. Disitulah maka bersyukur kita telah menempuh jalur spiritual tercepat. Jalur spiritual yang sangat lurus, yaitu Torikoh. Dan Torikohnya adalah Torikoh Qadinah Syabandiyah Mahatsiralaya Sinarasa PPKN yang tersambung kepada Abah Anom, Abah Sepuh, sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hakikatnya, ketika kita hari ini betul-betul fana kepada Syekh kita, maka fana kepada Rasulullah. Hakikatnya, ketika kita menjalankan perintah-perintah Abah, menjauhi larang-larangannya, hakikatnya kita pun sedang dalam rangka mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah dan menjauhi daripada larangan-larangan yang Rasulullah perintahkan untuk ditinggalkan untuk kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi saya berdoa kepada Allah untuk Kiai Haji Hasan Basri atau kita kenal Om Bek, lalu senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, ditambah-tambah rezekinya, dikuatkan iman Islam ihsannya, dan dimudahkan dalam syiar dakwahnya dalam rangka mengamankan, melestarikan, ya, dalam rangka mengamankan, melestarikan Thariqah Qadisiyah Selaya di Makassar dan sekitarnya, di komunitasnya. Sebagaimana Abah katakan, Abah meminjam mulut-mulut daripada para wakil talqinnya untuk menyampaikan zikir ini dari pengersa Abah. Alhamdulillah. Dan untuk kita semua diberikan kesehatan lahir batin, ditambah-tambah keistiqomahan, hajat yang baik dikabul Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Doa-doa kita semua Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Terima kasih, mohon maaf. Saya tutup kamera karena tidak kondusif berada di Pondok Pesantren Sirna Rasa malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.